Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang ketiga kaul dalam hidup membiara. Kaul adalah janji yang diucapkan oleh kaum religius yang adalah sebutan bagi mereka yang hidup membiara atau yang kita kenal dengan istilah biarawan dan biarawati. Kaul yang diikrarkan meliputi kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan sebagaimana diamanatkan dalam Injil. Kaul dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kaul sementara dan kaul kekal. Kita lihat pertama saudara-saudari kaul sementara. Kaul sementara adalah kaul yang diikrarkan untuk tempo waktu tertentu. Misalnya 1 tahun. Dalam kurun waktu 1 tahun, seorang religius diikat dengan janjinya dan akan diperbaharui kembali jika kaul itu jatuh tempo. Kaul sementara dapat diikrarkan oleh biarawan atau biarawati yang masih muda sambil berusaha mendalami dan menghayati dalam hidupnya kaul yang telah ia ikrarkan. Jadi kaul sementara itu masa waktunya 1 tahun. Misalnya kaul itu diikrarkan pada tanggal 1 Agustus, maka tanggal 1 Agustus tahun berikutnya kaul itu harus diperbaharui. Itulah maksud dari kaul sementara. Dan kaul sementara ini dibaharui bisa sampai sekian tahun ke depan. 5 tahun bisa jadi, 6 tahun bisa jadi, sesuai dengan ketentuan dari tarekat atau ordo ataupun kongregasi yang di dalamnya sudah tercantum atau termuat aturan-aturan yang harus diikuti oleh setiap anggota komunitas tersebut. Kemudian yang kedua saudara-saudari, kaul kekal. Kaul kekal adalah kaul yang berlaku seumur hidup. Mereka yang mengikrarkan kaul kekal akan diikat seumur hidup dalam janji-janjinya untuk menaati ketiga nasihat Injili, yakni kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kaul ini akan berlaku seumur hidupnya sampai ia meninggal dunia. Mereka yang telah mengikrarkan kaul kekal akan menjadi anggota tetap suatu tarekat religius tertentu dan tidak bisa keluar lagi. Apabila mereka menyangkal kaulnya dan keluar dari biara, maka mereka akan menerima sanksi ekskomunikasi. Saudara-saudari, ekskomunikasi ini arti lainnya adalah pemutusan hubungan. Artinya di sini saudara-saudari, konsekuensinya kurang lebih sama dengan seorang diakon atau seorang imam yang meninggalkan jabatannya. Maka harus ada dispensasi resmi baru seorang tersebut atau seseorang tersebut lepas dari ikatannya tersebut. Saudara-saudariku terkasih, mari kita lihat jabaran atau penjabaran dari ketiga kaul religius tersebut. Pertama, kaul kemurnian. Kaul kemurnian adalah kaul yang diikrarkan untuk hidup selibat, artinya tidak menikah. Biarawan dan biarawati memilih jalan hidup selibat untuk mempersembahkan hidup dan cintanya akan pelayanan kepada Allah dan gerejanya yang kudus. Hal ini sesuai dengan ajaran Yesus sendiri dalam Injil Matius bab 19 ayat 12, yaitu ada orang yang tidak dapat kawin karena memang sejak lahir demikian adanya. Ada juga orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Dari kutipan kitab suci ini, maka jelaslah bagi kita bahwa hidup selibat atau tidak menikah yang ditempuh oleh kaum religius bukanlah suatu perlawanan akan kodrat. Karena
Pada kodratnya manusia dipanggil untuk menikah. Akan tetapi sebuah nilai adikodrati di mana mereka mengorbankan haknya untuk menikah demi pelayanan akan Allah dan gerejanya yang kudus. Hal ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, agar dalam menjadi pelayan Tuhan dan gereja, hendaknya secara istimewa membebaskan hati mereka dari perkara duniawi dan fokus pada pelayanan, supaya cintanya kepada Allah dan semua orang lebih berkobar. Ini kita temukan dalam 1 Korintus bab 7 ayat 32 sampai dengan ayat 35. Maka dari itu, para biarawan-biarawati memilih tidak menikah untuk mengabdikan diri kepada Allah dan gereja. Itulah pengorbanan hidup mereka. Mereka menyerahkan diri dan hidupnya menjadi milik gereja. Maka sering juga kita dengar ada istilah yang mengatakan bahwa para biarawan dan biarawati itu adalah mempelai suci gereja. Saudara-saudari terkasih, itulah kira-kira ulasan mengenai kaul kemurnian. Dan ini juga sering menjadi pertanyaan yang datang dari luar, yang menyoroti tentang biarawan dan biarawati atau para imam yang tidak menikah. Apakah mereka tidak normal? Nah, ini sering menjadi pertanyaan. Saudara-saudari, semuanya ini adalah karya Allah. Mereka itu adalah manusia-manusia normal yang membaktikan atau mempersembahkan hidup seutuhnya untuk melayani Tuhan dan gerejanya. Kemudian yang kedua, saudara-saudari, kita lihat kaul kemiskinan. Kaul kemiskinan adalah kaul yang diikrarkan oleh kaum religius bahwasanya ia rela dan siap hidup dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, biarawan-biarawati tidak pernah memiliki harta atau menjadikan harta itu sebagai milik pribadinya. Misalnya, mereka tidak memiliki rumah atau kendaraan atau tanah atas nama pribadi. Semua yang mereka miliki adalah milik gereja atau milik lembaga kerasulan di mana mereka bergabung. Bruder atau suster yang bekerja, misalnya sebagai guru atau perawat atau pekerjaan lainnya, mereka menerima gaji tetapi bukan untuk dirinya. Gaji itu akan diserahkan kepada komunitasnya untuk menjadi milik bersama. Dalam 2 Korintus bab 8 ayat 9, Rasul Paulus berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Hal serupa juga dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Matius bab 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara-saudari, kutipan-kutipan tersebut menunjukkan kepada kita panggilan hidup biarawan dan biarawati yang dengan rela mengikuti Yesus dalam kemiskinan dan ketidakmilikannya itu. Begitu indah, saudara-saudari. Kemudian kita masuk kaul yang ketiga, yaitu kaul ketaatan. Saudara-saudari, kaul ketaatan berarti janji setia yang diikrarkan oleh kaum religius untuk taat pada gereja dan pemimpin mereka. Menurut ajaran gereja Katolik, melalui ketaatan, kaum religius mempersembahkan bakti kehendak mereka yang sepenuhnya bagaikan kurban diri kepada Allah. Dengan kata lain, mereka siap mengikuti segala perintah gereja dan pemimpinnya untuk tugas pelayanan demi kerajaan Allah.
Kaul ketaatan yang diikrarkan oleh kaum religius berakar pada spiritualitas Yesus Kristus sendiri yang datang untuk melaksanakan segala perintah Bapanya. Hal itu digambarkan dengan jelas dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal senada juga ia katakan dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara-saudari terkasih, dari kutipan-kutipan tersebut ditunjukkan kepada kita bahwa ketaatan hidup kaum biarawan dan biarawati adalah bakti mereka untuk taat pada panggilan Bapa sebagaimana Yesus sendiri taat kepada Bapanya. Mereka membaktikan diri sepenuhnya menjadi hamba yang siap melayani. Oleh karena itu, dalam hal ketaatan, Paulus menuliskan agar orang-orang yang hendak mengikuti panggilan Tuhan, hendaknya siap untuk mengenakan rupa seorang hamba. Ini kita temukan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 7. Dan belajar taat melalui sengsara Kristus. Ini kita temukan dalam surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 8. Maka saudara-saudari terkasih, dalam menghidupi kaul ketaatannya, gereja mengajarkan agar hendaknya kaum religius dengan tuntunan Roh Kudus dalam iman mematuhi para pemimpin gereja dan pemimpin tarekatnya yang dihayati sebagai yang mewakili Allah di dunia. Hendaknya melalui mereka, para religius dituntut untuk melayani semua saudara dalam Kristus Yesus. Demikianlah saudara-saudari ulasan tentang ketiga kaul hidup membiara. Semoga membantu kita untuk semakin mengimani atau menghidupi iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.